Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Digital Audit Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari sisi BPM atau admin. Di aplikasi role BPM ini adalah role sebagai admin yang dimana tugasnya untuk menyiapkan data master yang dibutuhkan selama proses AMI berlangsung, dan juga bertugas untuk menyiapkan alur yang nantinya akan dilanjutkan oleh auditor. Ini tampilan awal dari website aplikasinya. Nah, ini silakan dimasukkan aja, bisa email, bisa username akun yang sebelumnya sudah dibuat sendiri dari register ini. Nah, selanjutnya setelah login akan diarahkan ke halaman pilih siklus. Ini misalnya saya pilih siklus 2 untuk tahun 2023, kemudian klik submit. Oke, selanjutnya akan diarahkan di halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini memuat data fakultas, data prodi, data auditor yang sudah ada di aplikasi, juga data AMI siklus 2 yang ada di aplikasi. Nah, siklus 2 ini tadi otomatis karena kita memilihnya di awal tadi siklus 2 ya. Kemudian di bawah ini ada data-data dari AMI yang statusnya sudah selesai, ada data prodi fakultasnya, kemudian ada data auditornya. Oke. Untuk menu-menu yang ada di aplikasi untuk BPM bisa dilihat di sebelah kiri ini di sidebar-nya. Ada menu jadwal, ada menu user yang berisi fakultas prodi auditor, kemudian ada menu AMI di mana nantinya data-data master ini disetting di sini. Ini tulang punggung dari aplikasi. Ada KTS, standar, indikator, siklus, kemudian ada AMI itu sendiri. Kemudian ada menu files di mana ini berupa lampiran ya, yang nantinya akan tampil di sisi auditor dan sisi prodi, juga fakultas. Oke. Kemudian di seterusnya ada menu pengawasan yang berisi proses AMI dan foto kegiatan. Seterusnya ada menu ini hasil di mana nanti isinya tuh ranking prodi dan ranking fakultas. Yang terakhir ada menu arsip laporan. Oke, langsung saja dari awal ini. Sebelumnya untuk menu ini sudah kami susun sedemikian rupa agar nanti tidak menyusahkan BPM dan tidak membuat bingung apa-apa aja yang perlu disetting di awal. Pertama, menu jadwal. Pada menu jadwal ini akan tampil yang pertama itu ada jadwal audit prodi, ada jadwal RTM, dan ada pada bulan Agustus ya, musim audit, yang dimana ada unggah dokumen, ada koreksi, ada audit lapangan, perbaikan, dan seterusnya. Nah, ini akan tampil di sini untuk jadwal-jadwalnya. Seperti itu, ini bisa diubah. Untuk default tampilannya ini bulan, bisa diubah, bisa di minggu, hari, disesuaikan aja sesuai dengan nyamannya gimana. Nah, ini kalau agenda seperti ini per minggu dia. Oke, begitu. Oke, kita lanjut ke menu user. Pada menu user ini admin BPM itu bertugas untuk membuat akun dari dekan, kemudian akun dari kaprodi, dan akun dari auditor. Nah, untuk pengelolaannya itu
Untuk nambahkan bisa diklik di tombol ini, tambah, pilih fakultas, nama lengkap dekan, username yang nanti akan digunakan sebagai untuk masuk nanti, untuk login. Kemudian ada email, dan nanti juga akan digunakan untuk login, dan nomor HP. Nah, ini kalau ada kesalahan bisa diedit. Ini bisa ngedit fakultasnya, bisa ngedit nama lengkapnya, dan bisa diedit statusnya ini aktif atau enggak. Status aktif ini jika kalau kita nonaktifkan, akunnya ini bakalan nggak dipakai lagi. Akun yang ini nanti bakalan nggak bisa dipakai lagi maksudnya. Oke, begitu. Nah, ini. Kemudian untuk prodi, ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yang fakultas. Nambahkan, klik tambah, pilih fakultas, pilih prodi, nama lengkap ke prodi, username, email, nomor HP, kemudian klik simpan. Nanti statusnya bakalan aktif kayak gini. Kemudian di auditor juga sama. Kita klik tambah, nama lengkap auditor, username, email, nomor HP, dan kemudian klik simpan, seperti itu. Nah, untuk menu user, ini kurang lebih cuman seperti itu aja. Kita membuat data yang nantinya juga akan sekaligus buat akun yang nanti akan digunakan sebagai user login mereka. Oke. Lanjut kita ke menu AMI. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau ini sebagai tulang punggung dari aplikasi, ya. Menu-menu masternya, data-data masternya itu ada di sini semua. Yang pertama itu ada KTS atau ketidaksesuaian. Nah, ini yang kemarin dibahas mayor minor observasi. Nah, ini tambah editnya ini kurang lebih sama seperti yang di menu sebelumnya. Ini bisa ditambahkan, misalnya kalau nanti ada perubahan, ini bisa diedit kalau nanti ada perubahan. Kemudian kita ke standar. Nah, untuk standar ini itu berisi kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran. Ini seperti yang sudah dibahas juga sebelumnya. Kalau susunan dari standar ini ada bakunya seperti itu. Nah, ini untuk tambah, ini misalnya saya buat standar contoh. Ini urutannya saya buat 1. Kalau saya klik simpan, nah ini bakalan di atas dia jadinya. Ini kenapa kedua? Karena kompetensi lulusan ini juga yang urutan pertama nih. Kalau misalnya kita buat 2, yang barusan kita buat sebelumnya bakalan naik ke atas. Ini sebagai ini aja sih, sebagai mempermudah aja. Ini bisa dihapus. Tadi balikin jadi 1. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kita ke menu indikator. Nah, untuk menu indikator ini tambah, ini kita milih kriteria 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kemudian bisa dipilih standarnya, yang ini menampilkan data-data standar yang sebelumnya, yang ada di menu sebelumnya, yang ada kompetensi lulusan, isi pembelajaran, isi penelitian, itu dan sebagainya. Kemudian ada tipe, IKT dan IKU, indikatornya apa, terus ada rubrik penilaian, target, si penilaiannya nilai 4, nilai 3, nilai 2, nilai 1, nilai 0, ini bisa ditambahkan di sini. Ini kalau mau ngedit, ini bisa langsung saja diubah, kemudian klik perbarui. Gitu. Ini jadi di standarnya bisa dirubah, kriterianya juga bisa dirubah, terus tipenya juga bisa dirubah.
semuanya bisa dirubah. Nah, oke, lanjut kita ke menu siklus. Nah, siklus ini yang nanti akan tampil pada halaman setelah login yang tadi. Pilih siklus. Yang di sini baru 3, mungkin nanti bisa ditambahkan bagi adminnya, nanti bisa ditambahkan sisa-sisa siklus yang belum ada di aplikasi. Kemudian, nah ini ada inti dari, ada menu utama ya, bisa dibilang menu utama, salah satu menu utama yang ada pada aplikasi. Nah, ini tambahnya kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada pilih fakultas, pilih prodi, pilih ketua auditor. Ketua auditor ini nanti menampilkan auditor yang sudah dibuat di menu user tadi. Ini anggota auditor juga seperti itu. Ini kita nggak terpaut untuk 2 auditor saja, tapi bisa lebih kalau nanti di kemudian hari akan ada perubahan. Ini jadi nggak dibatasin, mau berapa aja bisa. Seperti itu. Kemudian ini ada pilih tanggal audit. Ini oke, biasa. Ini untuk milih tanggal, kemudian klik simpan. Nanti jadinya akan seperti ini tampilannya. Ada prodi fakultas, ada nama-nama auditornya, ketua dan anggota, siklusnya, terus statusnya ini pas pertama kali dibuat akan kuning kayak gini, proses artinya. Terus ada tanggal audit. Nah, saat kita nambahkan data di data AMI ini, dia otomatis akan membuat data juga di sini. Ini sebagai salah satu menu utama juga di aplikasi, yaitu proses audit ya. Menu dari proses audit itu sendiri. Oke, ini nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ke file. Ini untuk data AMI sudah. Kita lanjut ke file. Ini file. Oke. Nah, untuk file ini berupa lampiran yang nantinya akan tampil. Kalau untuk auditor ini bakalan tampil di sisi auditor. Kalau yang untuk prodi ini bakalan tampil di sisi fakultas dan prodi, sesuai dengan role-role-nya jadinya. Nah, ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan file-file apa saja yang nantinya rasanya penting. Ini bisa ditambahkan di sini. Nah, ini kita masuk ke pengawasan. Ini proses AMI yang tadi. Nah, ini ada mekanisme audit, tanggal RTM, foto kegiatan. Nah, untuk mekanisme ini bisa dipilih belum ya tidak, simpan, kemudian audit. Ini bisa dipilih. Tapi ini nanti yang menjalankan auditor, cuman untuk admin bisa juga bisa ngecek juga, bisa ngelihat seperti itu. Nah, ini laporan AMI-nya ini sesuai dengan pembahasan juga sebelumnya nih, kami buat dipisah-pisah, cover, kemudian kata pengantar bab 1, bab 2, kemudian bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Seperti itu. Nah, untuk admin, ini tampil semua prodi, semua fakultas. Nah, ini tampil sesuai dengan siklus yang dipilih.
Kemudian ada hasil. Di hasil ini ada menu ranking prodi dan ranking fakultas. Ini tampilannya seperti ini, bentuk grafik kayak gini. Ini skor ini diambil dari audit yang tadi di pros kami, yang dimana sudah dikalkulasikan dengan udah dikalkulasikan sesuai dengan rumus yang ada, sesuai dengan perhitungannya. Untuk menu ranking fakultas ini kurang lebih sama tampilan, tapi kelipatan dari prodi. Kalau misalnya ada dua prodi, misalnya di prodi di fakultas FKIP ada bahasa Indonesia sama PKN, ini nanti dikalkulasikan. Pokoknya intinya kalkulasi dari ranking prodi yang tadi. Ini tampil fakultas ini ya kayak gini. Kemudian ada menu arsip laporan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari menu dummy kita. Harapannya untuk aplikasi ini berjalan dulu sesuai dengan yang sudah dibicarakan kemarin, dan sambil jalan kita sama-sama sambil kembangkan juga menu-menunya, fitur-fiturnya sesuai dengan tuntutan yang ada gitu. Baik, saya rasa begini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.